Jadi kalian pernah nggak sih kepikiran gitu ya, kenapa wanita sering banget dianggap lebih emosional gitu, padahal otak perempuan itu punya perjalanan hidup yang panjang dan luar biasa kompleks banget, mulai dari masa kecilnya, pubertasnya, haid bulanan, hamil, jadi ibu, sampai dengan dia menopause. Semua itu nggak cuman ngubah tubuhnya, tapi juga ngaruh langsung ke cara kerja otaknya. Tapi sayangnya banyak bagian dari cerita ini gitu yang jarang banget dibahas secara lengkap. Guys, aku akan ngebahas bareng-bareng gitu ya, hal-hal yang udah aku pelajarin dan aku share kembali gitu ke kalian, gimana sih sebenarnya perjalanan otak perempuan dari kecil sampai ke dewasa, dan apa aja yang sebenarnya terjadi di dalam otak perempuan. Oke guys, yang pertama pada saat kecil gitu ya, fondasi otak dibentuk, stereotip mulai masuk pas kita kecil, khususnya sampai umur 5 tahun. Jadi otak kita itu guys sudah berkembang sekitar 80-90%-an dari ukuran maksimalnya. Artinya sebagian besar fondasi otak kita itu udah dibentuk di usia yang segitu. Tapi mulai dari umur 7 tahun muncul lagi lah pola-pola yang agak miris. Jadi anak laki-laki itu mulai merasa lah dirinya tuh lebih pintar, sedangkan anak perempuan mulai ngerasa bahwa pintar itu bukan karakter dari perempuan. Padahal secara kemampuan logika dan matematika, penelitian bilang nggak ada bedanya antara cowok dan juga cewek. Masalahnya bukan dari otaknya sih sebenarnya, tapi dari lingkungan. Mulai dari main, kemudian bahkan dari guru ataupun orang tua itu ngasih pujiannya juga udah beda. Dan ini tuh bikin anak perempuan ngerasa mereka tuh kayaknya kurang cocok buat hal-hal pinter gitu, kayak sains maupun teknologi. Pas masuk masa pubertas, jadi tubuh perempuan mulai berubah, tapi bukan cuma tubuhnya doang yang berubah, otaknya juga mengalami penyusunan ulang yang besar. Yang terjadi adalah otak mulai ngaktifin hormon-hormon utama, yakni estrogen dan progesteron. Jadi estrogen itu kan hormon yang bikin tubuh kita masuk fase dewasanya perempuan gitu ya. Misalnya mungkin tumbuhnya payudara, pinggul melebar, ataupun menstruasi yang pertama kali muncul. Sedangkan kalau progesteron itu kan lebih banyak berperan dalam mempersiapkan rahim nanti kalau terjadi pembuahan atau hamil. Nah, selain perubahan fisik, otak tuh juga ternyata ngalamin proses yang disebut dengan synaptic pruning, yaitu kayak proses di mana koneksi saraf yang jarang dipakai akan dipangkas dan koneksi penting akan diperkuat. Yang artinya pengalaman yang dimiliki oleh anak-anak umur pubertas itu bisa jadi sangat menentukan arah perkembangan otak mereka di masa depan. Yang ketiga, menstruasi. Nah, pada saat menstruasi memang hormon tuh kan naik turun gitu ya. Otak juga ikut berdampak. Siklus menstruasi ini tuh bukan hanya tentang rahim dan pendarahan doang, sebenarnya ini tuh tentang perubahan hormon pada perempuan, terutama estrogen dan progesteronnya, yang ternyata berdampak langsung gitu ya ke otak kita. Estrogen yang kayak udah dibahas tadi gitu berperan dalam membentukkan ciri-ciri perempuan, sedangkan kalau progesteron kan kalau nggak ada kehamilan dia akan turun drastis dan nyebabin kita haid. Nah, yang sering nggak disadarin itu adalah perubahan kadar hormon. Ini tuh kayak bisa mempengaruhi suasana hati, kemampuan fokus kita, atau bahkan daya ingat kita. Ini tuh sebenarnya bukan mitos ya guys, ini fakta yang dijelaskan oleh para ahli saraf, seperti dokter Sarah. Jadi kalau kamu ngerasa lebih sensitif atau kurang fokus pas lagi haid, itu tuh bukan lebay sebenarnya, ada dasar biologisnya. Kehamilan. Jadi kehamilan itu bukan kayak cuman perutnya membesar gitu, tapi otak perempuan juga ngalamin perubahan-perubahan besar selama kehamilannya. Sejak tahun 2017 guys, para peneliti tuh mulai serius loh mempelajari hal ini, dan hasilnya ternyata selama kehamilan struktur otak perempuan itu mengalami reorganisasi. Ada jaringan yang diperkecil, ada juga yang diperkuat. Jadi ini semua terjadi supaya otak ibu itu bisa lebih peka terhadap kebutuhan-kebutuhan baik secara emosional dan mampu merespon gitu dengan cepat. Jadi kehamilan itu bukan soal perut yang besar aja seperti yang aku bilang tadi, itu tuh kayak penyesuaian sistem gitu yang sangat spesifik, dan otak kita itu adalah bagian utama dari penyesuaian itu. Ini nih mungkin pada familiar kali ya kalau banyak banget ibu-ibu yang kayak kok jadi pelupa, kok kayak kurang fokus gitu. Sebenarnya itu tuh bukan pelupa nggak sih? Antara pelupa atau kurang dukungan.
Kalian pernah deh dengar istilah baby brain gitu ya, ibu yang baru melahirkan. Jadi ibu-ibu yang baru melahirkan itu kayak jadi gampang lupa, nggak fokus. Tapi sebenarnya istilah ini tuh sering disalahpahami. Otak ibu itu bukan jadi lebih jelek setelah melahirkan, justru lebih fokus dan juga lebih efisien, terutama dalam hal merawat bayi. Tapi karena tekanan sosial atau kurang dukungan dari lingkungan, itu banyak perempuan yang jadi ngerasa lelah mental lah, dan akhirnya dikasih label baby brain. Atau masalahnya sebenarnya bukan di otaknya guys, masalahnya adalah ekspektasi bahwa perempuan harus bisa ngurus segalanya, mulai dari ngurus bayi, kerja, tetap cantik, tetap langsing, tetap waras. Itu tuh banyak banget tekanannya, dan itu semua biasanya tidak disertai dengan dukungan yang cukup dari lingkungannya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan ibu-ibu itu adalah setelah after punya bayi itu sebenarnya bukan label negatif gitu ya, tapi harusnya memberi dukungan yang nyata, yang kelihatan gitu, supaya mentalnya tetap baik-baik aja. So guys, mungkin itu aja video kali ini. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan see you di next video guys. Bye-bye.